Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, juz pertama yang dikarang oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita membacakan Ummul Quran, suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baiknya dan Allah memberikan ampunan atas segala dosa serta kesalahannya. Dan kepada kita yang mempelajari kitab ini, semoga diberikan keberkahan dan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik sahabat, kita akan melanjutkan ke bahagian yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ra'yuhul ghanama wa safaratuhul ula ila Syam. Nabi mengembala kambing dan perjalanan Nabi yang pertama ke negeri Syam. Yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecilnya suka mengembala kambing bagi penduduk Mekah dengan diberi upah. Ya'ishu minha, dengan upah tersebut Nabi membeli keperluannya. Jadi ketika Nabi masa kecilnya adalah orang yang suka mengembala kambing penduduk Mekah. Nah, ketika mengembala kambing itu Nabi diberikan upah. Nah, dengan upah tersebutlah Nabi membeli keperluan Nabi. Walamma balagat tasi'ata min umrihi, dan ketika umur Nabi telah sampai 9 tahun, dikatakan juga di sini di bawah ini berumur 13 tahun. Safara ila Syam, Nabi melakukan perjalanan ke negeri Syam. Ma'umihi Abi Talib bitijaratin, bersama pamannya yang bernama Abu Talib untuk melakukan perdagangan. Jadi ketika umur Nabi 9 tahun atau 13 tahun, Nabi sudah melakukan perjalanan yang pertama ke negeri Syam bersama pamannya yang bernama Abu Talib untuk berdagang. Kemudian walamma qaruba min Busra, dan ketika mendekati daripada daerah Busra, rahur rahibu Bahira. Nah, ada seorang pendeta yang bernama Bahira melihat Nabi. Fa akhbara ammahu, kemudian pendeta tersebut memberitahukan kepada pamannya bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya Nabi Muhammad ini akan menjadi akhir dari segala nabi. Nah, jadi ketika dalam perjalanan sampai ke daerah Busra, kemudian ada seorang pendeta yang bernama Bahira melihat Nabi. Lalu pendeta tersebut memberitahukan kepada pamannya bahwasanya Nabi Muhammad ini akan menjadi nabi yang terakhir. Wa talaba minhu ay yarji'a. Kemudian pendeta tersebut meminta kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi. Khaufan alaihi min aduwin yataraqqabuhu,
Karena pendeta tersebut khawatir akan keselamatan Nabi, karena musuh-musuh Nabi selalu mengintainya, selalu memata-matainya. Jadi pendeta tersebut meminta kepada paman Nabi untuk membawa pulang Nabi Muhammad, karena dia khawatirkan Nabi selalu dimatai oleh musuh-musuhnya. Kemudian وقد استدل على نبوته بعلامته التي في كتب أهل الكتاب. Kemudian pendeta tersebut menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi dengan yang diberitahukan tanda-tanda dari kitab ahlinya kitab, yaitu kitab Injil. Jadi pendeta tersebut memberitahukan atau menunjukkan tanda-tanda kenabian Muhammad itu sesuai dengan tanda-tanda yang diceritakan atau yang dijelaskan di dalam kitab ahli kitab ketika itu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan yang keenam ini, menjelaskan tentang masa kecil Nabi, kemudian perjalanan Nabi pertama ke negeri Syam. Demikian saja, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa menambah pengetahuan kita serta kecintaan kita kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.